kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, melihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, dan mulut kami akan memberitakan kepujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan. Segala pujian bagi namanya, kemuliaan bagi Bapa, bagi Putra, bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Kita membaca Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darah tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhatianku. Kemuliaan bagi Bapa, bagi Putra, bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca bacaan pertama. Bacaan pertama kita ada dalam Yesaya, yaitu dalam Yesaya 44 ayat 24 sampai 45 ayat 8. Jadi dibaca terus Yesaya 44 ayat 24 sampai selesai, kemudian lanjut Yesaya 45 sampai kepada ayat yang ke-8. Sekali lagi Yesaya 44, 24 sampai Yesaya 45 ayat 8. Yesaya 44, 24, Yesaya 45 ayat 8. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di hadapanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu.
menggelari Engkau sekalipun Engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai Engkau sekalipun Engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan lanjut dengan pembacaan perjanjian baru oleh saudara Stanley dalam Wahyu, ya, Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya. Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 12, dipersilakan saudara Stanley untuk membacakan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah, padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Kita berdiri, kita mengaku pengakuan iman rasuli dalam halaman 12. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan karuniakanlah kami keselamatan-Mu. Ya Tuhan, lindungilah pemerintah kami, dengarkanlah kami ketika kami berseru padamu. Pakaikanlah jubah kebenaran pada para pelayan-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu bersorak-sorai. Ya Tuhan, buatlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, biarlah bangsa-bangsa mengenal kuasa-Mu yang menyelamatkan. Berikanlah pada umat-Mu damai, berkat damai sejahtera, dan biarlah kemuliaan-Mu melingkupi seluruh dunia. Bersihkanlah hati kami ya Allah dan batin kami dengan roh kebenaran. Ya Allah, sumber damai sejahtera dan pencipta keharmonisan, mengenal Engkau adalah kehidupan yang kekal. Mengabdi padamu adalah kemerdekaan yang sempurna. Lindungilah kami hamba-hamba-Mu dari ancaman musuh-musuh kami, sehingga kami dapat mengandalkan perlindungan-Mu dan tidak takut kekuatan musuh apapun juga. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita ada dalam poin doa syafaat, akan didoakan oleh Pastor Rian. Ada pokok doa, yaitu tolong doakan Warden Arlen dan istri Ibu Noke dalam keadaan sakit. Juga untuk yang bersyukur hari ini adik Elsa yang berulang tahun yang pertama. Juga orang tua dari keluarga Take Purwaningrum, Ibu Verolin, mama dari Ibu Debbie, ya, yang berulang tahun kemarin. Jadi ada orang tua dari keluarga Take Purwaningrum berulang tahun, adik Elsa, keluarga Regarda Mongilala berulang tahun, juga dalam pergumulan sakit yaitu Bapak Warden kita Arlen dan istri Ibu Noke, ya. Kita doakan. Silakan Pastor Rian untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah lewat kami orang-orang percaya, mereka boleh melihat terang Kristus dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih karunia yang Engkau berikan bagi setiap orang yang mau percaya kepadamu. Biarlah orang-orang di luar sana pun yang mau terlibat dalam pelayanan, biarlah Engkau tetap terus berikan kekuatan, kemampuan untuk melayani Engkau, Roh Kudus-Mu yang terus memberkati, dan bahkan boleh diperjumpakan dengan orang-orang yang mau dilayani. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anglikan, yang ada di seluruh dunia, komuni yang ada di seluruh dunia. Secara khusus juga Gereja Anglikan Indonesia di bawah Diosis Singapura, Engkau memberkati pelayanan kami ini, biarlah Engkau memberkati mulai dari para pimpinan yang ada, para pelayan yang ada, bahkan seluruh pekerja-pekerja gereja. Engkau tetap terus memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang berasal hanya daripadamu, sehingga kami boleh betul-betul dikuasai. Para pelayan-Mu diberikan kemampuan untuk berpikir, bertutur, dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dalam pelayanan gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia, seluruh jemaat boleh mendapatkan pelajaran yang baik atau sesuatu yang sangat membantu dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba-Mu di tengah-tengah dunia. Dan biarlah melalui gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia,
boleh memancarkan kasih Kristus dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau memberkati seluruh pelayan yang ada, biarlah Engkau tetap terus memberikan kesehatan kekuatan secara khusus yang ada di Gereja Anglikan Providence Manado. Engkau memberkati pastor, Yuris bersama dengan para warden yang ada. Engkau tetap terus berikan mereka kesehatan kekuatan agar senantiasa pelayanan yang ada di Providence Manado tetap terus berjalan dengan baik, semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk adik Elsa yang beberapa hari yang lalu berhari ulang tahun yang pertama dalam keluarga Regar dan Mengilala. Engkau memberkati anak ini, biarlah anak ini boleh bertumbuh takut akan Tuhan, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan biarlah dalam masa pertumbuhan dia tetap boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak yang berbakti dan memancarkan kasih Kristus. Biarlah pun keluarga tetap terus diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah, dan pun boleh menjadi berkat bagi semua orang, bahkan semua ciptaan. Berdoa juga untuk Mama dari Ibu Debbie dalam keluarga Take Purwaningrum, yang juga berhari ulang tahun. Kiranya Engkau juga tetap terus memberikan kesehatan, kekuatan sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Biarlah boleh tetap terus membimbing anak-anak bahkan keluarga untuk tetap terus melayani Engkau. Biarlah kesehatan, kekuatan, berkat daripadamu boleh juga menjadi kehidupan dari keluarga atau mama dari Ibu Debbie. Kami pun berdoa saat ini untuk Warden Arlen bersama dengan istri yang dalam keadaan sakit. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi kehidupan mereka. Warden Arlen bersama dengan istri, biarlah segala usaha, upaya untuk mendapatkan kesembuhan, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman, maupun tenaga medis, biarlah Engkau tetap terus memberkati semuanya sehingga Warden Arlen bersama dengan istri boleh mengalami kesembuhan dan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab seperti sedia kala. Engkau kiranya tetap terus memberkati keluarga Warden Arlen bersama dengan istri, bahkan anak-anak. Biarlah Engkau tetap terus tuntun di dalam Engkau sehingga mereka boleh memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka pribadi maupun keluarga. Kami pun berdoa untuk semua kami, jemaat Providence Anglikan Manado. Engkau terus memberkati kami semua, baik yang hadir dalam ibadah di Zoom saat ini maupun yang belum berkesempatan hadir. Engkau kiranya tetap terus memberkati kami yang ada di Manado, kami yang ada di Tondano, maupun kami yang ada di Palu. Kiranya Engkau Tuhan terus memberkati kehidupan kami masing-masing secara pribadi maupun keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri. Engkau kiranya terus memberkati kehidupan kami boleh memancarkan kasih Kristus dimanapun kami pergi dan berada dalam kesibukan kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hamba-Mu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi atas semuanya atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah pada kami kesadaran akan kasih setia-Mu sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya.
Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjut dengan khotbah pada pagi siang hari ini. Ya, tadi bacaan ada dua. Bacaan yang pertama yang saya baca di Yesaya 44. Yesaya 44. Kemudian bacaan yang kedua dibacakan saudara Stanley di Wahyu 12. Wahyu 12 ya. Ya, di Yesaya 44 itu sebenarnya memang tadi orang baca nyanak dari pertama karena memang di lectionary ini dibaca dari ayat 24. Padahal ada satu judul yang penting kalau orang baca. DP judul adalah Tuhan satu-satunya Allah. Jadi di situ dijelaskan tentang bagaimana Tuhan menyertai Israel, dan meskipun Israel dalam pergumulannya, itu suruhan Tuhan kepada Yakub ya. Nah, meskipun Israel dalam pergumulannya, bahwa tangan Tuhan tidak meninggalkan Israel. Nah, kalau orang lihat bacaan yang kedua yang dibacakan saudara Stanley tadi, yaitu dari Wahyu 12, 1-12. Jadi Wahyu 12, 1-12 itu bicara tentang perempuan dan naga, ada 3 judul di situ. Kalau di Alkitab LAI, naga dikalahkan, dan kemudian nyanyian kemenangan. Jadi ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah perempuan dan naga, kemudian ayat 7-9 naga dikalahkan, kemudian 10 sampai 12 adalah nyanyian kemenangan. Mungkin banyak atau termasuk juga orang seringkali kesulitan untuk mengartikan apa sebenarnya yang dimaksud Wahyu ini. Orang tahu kalau di ayat yang terakhir itu ada lagu yang populer beberapa waktu lalu, mungkin sampai sekarang di kalangan anak muda itu, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ini kan dari ayat ini. Ada lagu-lagu yang gereja karismatik atau gereja Pentakosta, bahkan di gereja-gereja evangelical sering dinyanyikan. Ini bercerita tentang bagaimana iblis dikalahkan. Tetapi sebenarnya apakah perempuan yang dimaksud di sini, siapakah perempuan tersebut, dan apa yang dimaksud dengan di sini dengan angka-angka yang ada dalam bacaan pada pagi siang hari ini. Oke, mulai dari ayat 1 kita lihat, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi 12 bintang ini tidak melambangkan 12 murid, tidak. Ini melambangkan 12 suku Israel. Ini makanya minggu lalu kita kasih tahu bahwa kalau orang membaca Wahyu, orang harus ingat Rasul Yohanes adalah orang Yahudi, dan apa yang dituliskannya itu nafas Yahudi di situ sangat kental, dan bahkan bisa dikatakan nubuatan-nubuatan dalam Wahyu ini merupakan salinan atau ada pengaruh besar daripada kitab Daniel. Kalau orang lihat interlinear, orang tahu bersama bahwa banyak ayat-ayat 3 itu adalah Daniel 7, kemudian ayat 4 itu adalah Daniel 8, kemudian ayat 5 itu dan ada dalam Mazmur, kemudian Yesaya 66, tetapi kitab Daniel yang paling banyak ada korelasi dengan Wahyu 12 ini. Nah, orang nggak usah belajar terlalu sulit tentang apa, karena ini orang bukan studi biblika. Orang belajar untuk apa sebenarnya makna daripada Wahyu 12 dikaitkan dengan orang keseharian lah. Nah, orang tahu bersama bahwa sama dengan kita bilang tadi, bahwa ini ayat adalah bernafaskan orang Israel. Ya, jadi 12 itu tanda 12 suku. Kemudian perempuan yang dimaksud adalah Israel sebenarnya. Jadi naga itu dimaksud dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang menyerang Israel. Dan perempuan itu melahirkan anak. Anak itu adalah Kristus. Ya, orang tahu bersama bahwa dari bangsa Israel lah Kristus hadir. Nah, kemudian terus kalau ayat 7-9 tentang bagaimana naga dikalahkan. Atau pada akhirnya kuasa kegelapan itu dikalahkan. Ayat 10 sampai ayat 12 bercerita tentang kemenangan sesudah naga atau kuasa kegelapan itu dikalahkan. Nah, kalau orang mau
ambil ini perikop, kemudian orang transfer ke dalam terang kehidupan, ya orang bisa mengartikan apa saja. Contohnya orang boleh backing suatu apa ya, bukan tafsiran, tapi suatu konsep di mana oh yang dimaksud di sini adalah kita secara pribadi atau tapi keluarga dalam tapi up and down kehidupan, baik kehidupan beriman, kehidupannya keseharian, tangan Allah tidak pernah melepaskan. Kemudian dalam pergumulan orang boleh ibaratkan dengan naga, satu kali naga itu dikalahkan. Kemudian orang boleh juga mengartikan nyanyian kemenangan itu ketika pergumulan itu lewat, orang bersuka cita, orang bersyukur kepada Tuhan. Itu bisa, sebenarnya bisa. Tafsiran seperti itu tafsiran umum. Tetapi orang harus kembali ke apa yang teks katakan. Ya, yang teks katakan adalah ini tentang nubuatan tentang Israel, bahwa Israel itu dipilih Allah secara spesifik dan dalam dalam kerangka kerja Allah di bangsa Israel lah, akhirnya Mesias itu dihadirkan. Mesias yang dinubuatkan, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dan dunia ini, di mana di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada damai sejahtera yang sejati, itu hadir dari tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kalau orang bikin korelasi juga dengan apa yang orang baca pertama, yang kita baca tadi dalam Yesaya ya, tadi Yesaya 44, itu jelas bahwa Allah semacam mengatakan kepada Yakub, kalau di atas karena memang dalam ayat 1 itu dia bicara kepada Yakub, Israel, ya, bahwa kita di balik segala peristiwa di dunia ini, mau itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk, mau itu suatu sukacita atau malapetaka, ada kita di balik semua itu. Jadi seringkali orang bilang, oh Allah yang tak merancangkan malapetaka. Namun dalam teks Yesaya yang orang baca, Allah bilang, akulah di balik kemalangan. Ya, jadi seringkali ya orang tak tahu, orang tak bisa bilang bahwa ya seringkali kemalangan terjadi karena orang kebodohan, orang kelalaian dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, banyak sekali hal-hal yang terjadi pada kehidupan. Tidak bisa juga orang menyalahkan bahwa karena Tuhan. Tetapi dalam teks yang orang baca tadi, memang ada suatu penekanan bahwa Allah yang bertindak atas segala hal yang baik maupun yang buruk. Tetapi harus orang ingat bahwa teks ini adalah ditulis oleh manusia dan bukan Allah yang menulis. Ya, memang orang percaya Alkitab adalah firman Allah, tetapi orang tahu teks itu ditulis oleh manusia. Jadi manusia diberikan ilham, ya ini rata-rata semua orang tahu, kemudian menuliskan teks yang orang kenal sekarang sebagai Alkitab. Ya, jadi teks yang atau kitab Yesaya itu ditulis oleh seorang yang ya jelas dipakai oleh Allah, dan dia melakukan pendekatan bahwa segala peristiwa di dunia ini, entah itu baik atau buruk, entah itu peristiwa yang orang syukuri atau ya orang sesali, ada Allah di balik setiap peristiwa itu, bahwa segenap kehidupan manusia tidak terlepas dari pencipta. Jadi segenap kehidupan ciptaan tidak terlepas dari pencipta, termasuk iklim, termasuk mungkin ya bisa dikatakan bencana-bencana yang ada. Orang nggak bilang itu Tuhan yang bikin, ya karena memang juga Tuhan mengamanatkan bumi ini untuk orang pelihara, tetapi ya Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di pandangan Allah. Dan kemudian kalau orang mau balik lagi ke Wahyu 12, orang lihat di sini di akhir, kalau orang lihat DP narasi, seakan-akan ini seperti kalau mau bikin film, ini Wahyu 12, model film action ya. Jadi perempuan ini mau diburu oleh naga, ya, naga mau incar DP anak. Sama dengan bagaimana kalau orang lihat peristiwa, terutama dalam Injil ya, keempat Injil, bagaimana iblis mau menggagalkan karya penebusan. Tetapi ya itu narasi Injil adalah iblis menggagalkan. Tetapi orang tahu bahwa jika Allah berdaulat, tidak ada yang mampu menggagalkan. Karena ketetapan Allah itu adalah suatu hal yang mutlak ya. Allah adalah pencipta, iblis juga bukan pencipta. Dan iblis tidak mungkin mengalahkan Allah. Ada suatu persepsi yang tidak sehat di kalangan orang Kristen sekarang, seakan-akan kebaikan dan kejahatan itu berperang. Kebaikan dan kejahatan itu ada dalam suatu pertarungan sengit, dan orang tahu siapa yang akan menang. Yaitu perspektif yang salah. Karena yang jelas adalah Allah yang menang. Dari dulu sudah menang, dari 2000 tahun lalu ketika Kristus bilang sudah selesai. Itu sudah menang dari dulu, bukan nanti sekarang.
atau nanti akan datang baru mau menang. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kemenangan yang dimaksud dalam wahyu ini yang ditulis oleh Yohanes sudah terjadi ketika kuasa iblis itu dikalahkan ya di dalam pengorbanan Kristus. Jadi harus mempunyai paradigma yang benar-benar utuh tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Menjadi Kristen yang apa ya, kalau orang mau kaitkan dengan dua bacaan ini, bahwa orang tahu bahwa Allah hadir dalam konteks kehidupan. Tidak hanya sekedar hadir, orang hidup di dalam Allah. Keilahian Allah itu orang terhisap di dalamnya. Orang tidak berdiri di luar Allah. Orang percaya, ini kita kasih contoh, kita baca Alkitab di handphone, umpama ini handphone, ini adalah Allah, dan ini segenap ciptaan. Orang bukan dua entitas yang berbeda, karena orang sudah satu di dalam Kristus. Jadi meskipun orang terpisah secara natur kita manusia adalah fana dan terbatas dan adalah diciptakan, Allah naturnya adalah kekal. Nah, meskipun orang percaya penghukuman adalah penghukuman kekal, tetapi itu tidak berarti tubuh, yang saya maksud adalah tubuh ya. Kemudian Allah adalah pencipta, bukan ciptaan. Dua natur yang berbeda, namun disatukan di dalam Kristus. Makanya yang dimaksud dalam liturgi syukur kepada Allah adalah syukur kepada Allah karena penyertaannya, karena pemeliharaannya. Tidak hanya sekedar penyertaan dan pemeliharaannya, tetapi karena kehadirannya. Karena kita ada di dalam Dia. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dicapai oleh usaha manusia. Sedemikian keras seorang manusia berusaha, tidak bisa diperkenan oleh Allah. Tidak bisa tinggal di dalam Allah, kecuali Allah sendiri yang menetapkan, kecuali Allah sendiri yang mengajak, Allah sendiri yang menghadirkan kelayakan kepada seorang itu untuk ada di dalam Dia. Nah, perempuan dan naga ini tidak perlu kita memikirkan yang jauh-jauh tentang kehancuran dan lain-lain. Tidak, ini sudah terjadi ya. Dan ini sudah terjadi. Ini adalah meskipun ini suatu nubuatan atau mungkin bukan nubuatan, penglihatan, tetapi sebenarnya ini sudah terjadi. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis setelah Kristus naik, ya, kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ini adalah penglihatan akan masa lampau, bukan masa depan. Ingat, yang Wahyu 12 ini adalah masa lampau, past, bukan future. Jadi orang baca Wahyu 12, oh nanti akan begini. Nah, ini adalah masa lampau. Yohanes melihat masa lalu. Ya, ini adalah Bapak gereja pengajaran, bukan kita. Yohanes melihat masa lalu ini Wahyu, khusus Wahyu 12, bahwa perempuan dan naga, perempuan ibaratkan Israel, kemudian perempuan itu melahirkan anak itu adalah Kristus, dan kemudian anak itu mengalahkan naga. Nah, mengalahkan kapan? Waktu di kayu salib, bukan nanti. Ke depan, kedatangan Kristus adalah menyangkut penghakiman, bukan mengalahkan. Ya. Tidak ada yang dikalahkan lagi. Yang dikalahkan iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Iblis sudah dikalahkan. Ya. Karena Paulus pun berseru, maut, di manakah sengatmu? Karena Paulus tahu dengan pengajaran ini. Jadi Paulus tidak mengajarkan suatu ajaran yang baru. Banyak orang, apalagi orang-orang non-Kristen, mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari pola pikir Paulus yang mengambil ideologi atau pokok-pokok ajaran Yudaisme, kemudian merangkum sedemikian rupa, diubah kiri dan kanan, atas dan bawah, kemudian lahirlah teologi Kristen. Tidak seperti itu. Jadi ini merupakan suatu pegangan yang penting bagi orang percaya. Ini juga merupakan suatu kelegaan buat orang, bahwa orang tahu orang penebus itu hadir, hidup, dan memelihara. Dan satu hal yang penting bahwa di tengah-tengah pergumulan, Tuhan akan kemana-mana, karena Tuhan ada di dalam Dia. Bukan Dia jauh, Tuhan, Tuhan suka setinggal. Jangan melihat perkataan Kristus di salib, Eloi, Eloi, lama sabatani, untuk diaplikasikan ke kehidupan. Ya. Kalau ada pergumulan, seakan-akan Tuhan jauh. Tidak. Eloi, Eloi, lama sabatani itu adalah bagaimana natur Kristus itu, yang ilahi itu tercabut ketika Dia harus mati. Karena ketika Dia ilahi, tidak bisa mati. Jadi itu Eloi, Eloi, lama sabatani itu adalah dua penerap teriakan Kristus di kayu salib dengan pergumulan, itu adalah dua subjek yang berbeda. Oke, kita akan lanjut setelah sesi ini karena sudah habis waktu.
Ya, baik, saudara-saudara, kita lanjut lagi dengan menutup khotbah kita ya pada pagi siang hari ini. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa tentang kehadiran Allah ini sebenarnya boleh diberikan judul Allah hadir di tengah-tengah pergumulan ciptaannya. Ini boleh dibilang karena Yesaya 44 tadi yang terang baca sampai Yesaya 45 bercerita tentang bagaimana pergumulan itu bukan cuma pergumulan ya, tetapi juga sukacita, duka cita ada, tetapi Allah tidak meninggalkan. Kemudian Wahyu 12 bercerita tentang bagaimana Israel yang dinubuatkan akan hadirnya Mesias, kemudian ada naga yang diibaratkan, ada kuasa kegelapan yang diibaratkan naga, kemudian naga itu dikalahkan oleh Kristus tentunya, kemudian ada nyanyian kemenangan di mana Kristus akhirnya berkuasa dan kuasa kegelapan telah dikalahkan, kemudian ditutup dengan karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah ini ada satu perkataan penting dalam Wahyu 12 yang terang baca tadi, celakalah kamu, ini penutup ya, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi ini suatu ambigu ya, karena ini juga suatu ya paradoks juga sebenarnya. Karena di atas dikatakan telah dikalahkan dan iblis telah turun ke bumi. Padahal orang tahu bersama bahwa pengorbanan Kristus terjadi di bumi atau di dunia, bukan di surga atau di dimensi yang lain ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan ini karena memang yang diibaratkan itu pertarungannya itu adalah berada di semacam, kalau orang boleh bahasa sekarang, semesta ya, di semesta itu ada pertarungan, kemudian iblis itu dilemparkan. Jadi semacam dia terlempar ke laut. Itu adalah penggambaran yang cukup umum dalam teks-teks di Alkitab yang mau perjanjian lama, perjanjian baru, meskipun rentan waktu ratusan bahkan ribuan tahun, rata-rata ada semacam penggambaran seperti itu. Itu bukan berarti tidak penting, tetapi kurang penting untuk orang mau simpang dalam hati, menjadi orang berpikir, oke, apakah dia berarti di laut ada iblis? Ya, orang tahu bersama bagaimana laut berkontribusi untuk kehidupan manusia, mulai dari garam, mulai dari ikan yang orang boleh makan. Jadi kalau bilang laut ada iblis ya, nah, seperti itu, atau bumi ada iblis, tidak juga. Karena sebenarnya sekarang, ya, jadi kalau orang lihat dari agama Kristen mulai jadi established religion ya, atau jadi agama yang benar-benar terkonsep, meskipun orang ada banyak mazhab ya, ada banyak aliran, tetapi pada umumnya ketika kekristenan hadir, dunia menjadi dunia lebih baik. Orang boleh menyalahkan, ada perang dunia, itu negara-negara Kristen yang berperang. Ya memang perang dunia ada, tetapi pada umumnya dunia menjadi lebih baik daripada dunia yang orang kenal sebelumnya. Kalau masalah pandemi ya, pandemi yang terjadi dulu 100 tahun lalu, flu Spanyol, kalau sekarang pandemi COVID kan. Kalau flu Spanyol terjadi sekarang, mungkin DP korban yang akan setinggi dulu. Dulu itu seperempat penduduk bumi itu meninggal karena flu Spanyol. Itu di Eropa bahkan tersisa, di Spanyol sendiri tersisa di flu Spanyol, daerah Spanyol dan sekitarnya, itu kalau nggak salah tersisa 35 ke 40% DP penduduk. Waktu itu ya, kalau kita baca. Bayangkan dengan sekarang, kalau sekarang kan setiap negara paling nanda Riki mau bilang 2%, nggak mau Riki DP penduduk yang meninggal karena pandemi. Jadi dunia pada umumnya lebih baik. Orang bilang apa DP kaitan dengan kesehatan dengan ini? Ya ada kaitan, ya, karena dunia kedokteran itu kita orang tahu orang-orang yang merintis dunia kedokteran yang banyak penunggu-penunggu itu berasal dari orang Kristen. Bukan kebetulan juga ya, karena orang punya ada satu spirit yang kental pada waktu itu, di mana orang-orang punya latar belakang Kristen. Ketika orang terjun dunia saintifik,
ada kaitan dengan bagaimana teks Alkitab tentang memelihara bumi atau memelihara ciptaan. Jadi orang berusaha keras, jadi mulai dari penemu antibiotik, penemu penisilin, itu rata-rata adalah orang Kristen. Dan sampai sekarang orang lihat bahwa dunia sebenarnya lumayan, atau lumayan jauh lebih baik daripada. Ada perang masih ada di belahan dunia yang lain, tetapi dalam skala kecil, tidak seperti beberapa abad silam ya. Jadi kalau orang sekarang hadir saat ini di tahun 2021 di tengah pandemi, ya ada keterbatasan, ada kekurangan, ada kemalangan yang terjadi, tetapi di atas segalanya masih syukur kepada Allah karena apa yang orang alami mungkin kurang baik, tetapi jauh lebih baik daripada orang yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi sekarang apakah yang untuk musik orang backing, relevansi dengan kehidupan kontemporer, ya, sosio kontemporer, kehidupan manusia, orang di tengah-tengah dunia ini sebagai ciptaan Allah yang hadir, ya, orang dewasa, orang Kristen yang sudah dewasa yang mengerti akan firman Tuhan, ya, orang menyanyikan nyanyian kemenangan. Menang karena apa? Ya karena Kristus telah selesai dengan pekerjaannya. Sekarang ada 4 orang. Apa yang orang backing itu adalah mempermuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini lewat karya, dan bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar ayat-ayat yang orang sampaikan, tetapi bagaimana ayat-ayat Alkitab itu hidup di tengah-tengah orang, memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Orang boleh melihat itu mempermuliakan Bapa yang di sorga, dan orang dikenal dari buahnya. Nah, jadi orang nanti lagi membaca kitab Wahyu. Memang dulu kita masih ingat kalau tidak salah SMP kita Mbak Uni di bioskop ada film Arnold Schwarzenegger End of Days. End of Days itu tentang kiamat. Itu karena peralihan 99 ke tahun 2000. Iya 2K. Ada yang bilang semua komputer di dunia mau mati kata karena virus. Itu heboh sekali karena kita SMP kelas 2. Kelas 2 atau kelas 3 itu mau peralihan 99 ke 2000. Bikin semua, aduh, senang mau tak pakai Windows 98. Dulu komputer masih pakai disket besar, disket kecil, floppy disk DP nama. Jadi semua takut karena film End of Days. End of Days itu tentang kiamat di New York. Ya itu orang tahu bahwa yang berjasa sekali Pak teologi tribulensi tentang pemusnahan dan kiamat hancur-hancur adalah satu negara yaitu Amerika. Dorang berproduksi film Hollywood dan doranglah memproduksi teologi yang ngalor ngidul, yang ngaco orang bilang. Dompet teologi yang tidak sehat, yang tidak ada di ajaran Bapak gereja. Nah ada di ajaran gereja mula-mula. Teologi yang lahir dari Amerika itu teologi zaman baru ya. Jadi orang balik lagi ke ajaran Bapak gereja, apa yang Agustin masih kamari lagi, yang lebih dulu Irenaeus ya, Polikarpus ya, Cyril, yang apa yang dorang tulis itu yang karena dorang yang mengkonsepkan inilah Kristen, inilah pengakuan iman. Jadi kalau orang keluar dari dompet ajaran, sebenarnya orang bukan Kristen ya, karena Kristen itu ada DP pattern, DP pola, ada DP rujukan ya. Orang tidak sembarang tafsir teks, orang tidak bisa sembarang baca sesuatu kemudian pakai akal pikiran, orang harus kembali ke teks. Tetapi memang boleh bikin relevansi dengan topik kehidupan sekarang ya. Tapi jangan menghilangkan makna yang sebenarnya daripada teks yang orang baca. Oke, kiranya Tuhan beserta kita. Selamat ulang tahun juga dari pengurus kepada Dik Elsa hari ini. Nah, kita ingat karena satu ulang tahun dengan kita kemanakan arah satu tanggal dan 2 lahir sama-sama dengan kita anak, jadi pas sama-sama satu tanggal. Jadi banyak yang sama orang dengan Warden Demi, ada kemalangan yang sama, opak meninggal sama dengan mama meninggal, Ara pelahir sama dengan Elsa pelahir. Jadi banyak yang mirip-mirip DP tanggal. Kita dengan Hillary satu tanggal. Jadi orang syukuri ada baik buruk kehidupan, semua orang syukur kepada Allah. Oke, selamat juga untuk orang tua dari keluarga pakai Purwaningrum ya. Dan untuk Warden Arlen dan Ibu Noka semoga cepat sembuh. Oke, the Lord be with you. Amin. Kita menerima berkat.
Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.